Selamat sore Shalom. ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di kebaktian KPP GKP Rehoboth Jatinegara. Sore hari ini kita beribadah untuk pertama kalinya memakai Zoom meeting. Kita bisa bertatap muka, walaupun rasa kangen itu ada, tapi kita di angkasa, di dunia maya. Tapi merupakan sukacita bagi kita semua. Kita masih bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sore hari ini temanya berkenan di mata Tuhan atau berkenan di mata manusia. Plan firman sore hari ini penetua Ibu Penetua Kartini Umbas. Mari ibu-ibu, sebelum kita mulai acara sore hari ini, kita satukan hati dan pikiran kami untuk bersaat teduh. Mari. Dengan bangkit berdiri, mari kita angkat pujian dari PKJ 219 ayat 1 dan 2. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Penetua Kartini Umbas. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus di dalam kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan di petang hari ini, anak-anak-Mu, persekutuan, Komisi Perempuan, Jemaat Rehoboth Jatinegara, kami rindu menyatakan persekutuan kami rindu untuk mendengar sabda-Mu,
Kiranya Tuhan menolong kami pada saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hati dan pikiran yang terfokus akan firman-Mu ya Tuhan. Tenangkanlah batin kami, jiwa kami, sehingga kami boleh mendengar sabda-Mu, merenungkannya. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami yang sehari-hari, karena itulah bentuk cinta kasih kami kepadamu. Dan hamba-Mu akan menyampaikan Tuhan, Tuhan tolong sehingga apa yang disampaikan boleh seturut dan berkenan di hadapan-Mu. Layakanlah kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, kita siapkan dulu ya firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia, surat Rasul Paulus ke jemaat Galatia, pasal yang pertama ayat ke-6 sampai 10, karena pendek ayatnya, saya bacakan saja. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hanya Satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi, sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidup kita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kaum perempuan di jemaat Rehoboth, di jemaat GKP Rehoboth Jatinegara. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia dilatar belakangi oleh adanya ajaran lain yang tadi kita baca, yang diajarkan oleh beberapa pemimpin atau pemuka agama di sana. Yang isinya tadi kita dengar dari firman Tuhan itu berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebelumnya, yaitu tentang karya Allah melalui Yesus, Injil, kabar kesukaan. Nah, belum lagi pemimpin agama ini yang mengajarkan ajaran yang berbeda, mendiskreditkan kerasulan Rasul Paulus dengan menyebarkan, kalau zaman sekarang mungkin hoax ya, berita-berita yang memprovokasi, mengatakan bahwa Paulus tidak diakui oleh para rasul di Yerusalem. Kita tahu para rasul di Yerusalem adalah murid-murid Tuhan Yesus di sana ya, di mana Rasul Petrus yang memimpin. Dan yang diajarkan Paulus berbeda dengan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul di Yerusalem. Kalau ibu-ibu sempat hadir mengikuti program Bible Study perdana kita yang di-launching di Rabu 21 April lalu, Pak Pendeta Pri memaparkan tentang kitab Galatia. Sebenarnya masih bersambung karena Pak Pendeta Pri baru sesi pertama akan bersambung, cuma sehubungan si Bapak mengalami gangguan kesehatan, jadi sesi keduanya nanti berlanjut ya. Nah, tentunya ibu-ibu masih ingat apa yang dipaparkan Pak Pendeta Pri pada saat itu, ya, bahwa memang kondisi jemaat perdana di Galatia itu banyak orang non-Yahudi, ya, bukan orang Yahudi. Jadi mereka itu dibilangnya itu banyak penduduk dari suku apa itu ya, lebih Galia atau seperti itulah. Pokoknya dia non-Yahudi. Ya. Nah,
ibu-ibu, biasanya memang kalau para pemimpin aspal ya, biasanya mereka gaungnya lebih kuat, ya kan? Lebih galak dari pihak yang sesungguhnya mewartakan kebenaran yang aslinya. Demikian juga ini yang dilakukan oleh para pemimpin agama di Galatia. Nah, apa yang kita bisa bayangkan kondisi jemaat di sana yang memang sebagian besar bukan orang Yahudi ya, mereka tuh merasa bingung, ragu gitu. Mana yang benar, ajaran Rasul Paulus, apa ini ajaran pemimpin yang baru yang ini ya? Bahkan mereka tuh meyakinkan, karena tadi di atas saya katakan mendiskreditkan sebelumnya. Jadi kerasulan Rasul Paulus tuh dianggapnya tidak sah, bahkan tidak diakui oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan ajarannya juga beda dengan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul di Yerusalem pada saat itu. Nah, mungkin saja juga adanya provokasi ini menyebabkan perselisihan di antara jemaat ya, jemaat yang menerima ajaran Rasul Paulus dan ada jemaat yang terprovokasi sehingga kondisi damai sejahtera di jemaat itu terganggu ya dengan para pemimpin yang aspal ini gitu. Nah, saya mau menegaskan lagi, tentu kita bertanya apa sih ajarannya gitu. Ajarannya ya tadi di atas dikatakan hanya satu Injil. Berarti Rasul Paulus menyampaikan, mengajarkan bahwa Allah menghendaki manusia menjadi anak-anaknya melalui iman akan Yesus Kristus, bukan dengan menuruti atau melakukan hukum Taurat dan tradisi Yahudi. Ya. Sementara ajaran lain yang disampaikan oleh pemimpin agama yang tadi saya katakan berbeda dengan ajaran Rasul Paulus, mengatakan bahwa bangsa lain bisa menjadi anak-anak Allah bukan hanya dengan percaya kepada Yesus, tidak afdol kalau hanya itu, tapi juga harus melakukan hukum Taurat, dasar titah, dan hukum tradisi-tradisi Yahudi lainnya seperti bersunat. Ya, kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya itu tentang sunat, ya, yang merupakan suatu tanda inisiasi bahwa mereka jadi pengikut Kristus seperti tradisi Yahudi. Nah, bagaimana respon dan reaksi Rasul Paulus mendengar apa yang terjadi di jemaat yang dibinanya dan dibangunnya itu? Ibu-ibu terkasih, Rasul Paulus ini memang hebat ya. Rasul Paulus itu tentunya dia marah sekali. Marah sekali karena bukan apa-apa, karena ada orang yang menyelewengkan ajaran yang sejatinya bahwa anak-anak Allah itu hanya karena kasih karunia di dalam putra tunggal Allah yaitu Yesus. Nah, Rasul Paulus selain marah, beliau juga cepat bertindak merespon keadaan tersebut ya dengan mengirimkan surat ke jemaat. Ya, zaman dahulu belum ada WhatsApp, belum ada telepon ya. Rasul Paulus itu hidup sekitar ya zaman-zamannya Tuhan Yesus ya, mungkin 30 Masehi, 50 Masehi. Kitab-kitab itu ditulis sekitar surat Rasul Paulus yang pertama ditulis sekitar tahun 50-55an Masehi seperti. Jadi benar-benar surat saja. Suratnya juga dibawa mungkin sama orang yang berlayar, mungkin ya jauh pada saat itu lama sampai. Jadi mengirimkan surat ke jemaat, meyakinkan bahwa ajaran yang disampaikannya ialah berita yang sesungguhnya, bahwa apa yang dia sampaikan adalah apa yang Allah ingin dia sampaikan, bahwa kasih karunia di dalam iman kepada Yesus, maka manusia memperoleh keselamatan, memperoleh perkenan Allah, bukan kesalehan karena melakukan ketaatan atau kesalehan atau ketaatan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna memenuhi dasar titah itu. Yang ada adalah hukum Taurat makin menunjukkan bahwa orang-orang itu berdosa karena tidak ada satupun yang dapat memenuhinya. Nah, di pasal, kalau Ibu sempat membaca nanti pasal, karena Galatia ini tidak panjang ya, cuma ada sekitar 6 pasal setahu saya. Kalau punya waktu nanti bisa dibaca di pasal 5 ayat 4-6, dinyatakan oleh Rasul Paulus tentang keselamatan itu hanya karena kasih karunia, bukan karena menemukan dasar titah. Nah, juga kita lihat bagaimana di ayat 10 di bacaan kita tadi, Rasul Paulus mengajak jemaat Galatia berpikir kritis
untuk menganalisa dirinya. Jadi Rasul Paulus tidak takut, ibu-ibu, untuk dibedah oleh jemaatnya gitu ya, untuk diselidiki apakah beliau mengajarkan berita Injil itu hanya untuk menyenangkan hati Allah atau menyenangkan hati manusia. Nah, maksudnya menyenangkan hati manusia ini dengan mengatakan gini, tidak usah ikut tradisi Yahudi, tidak usah disunat, membuat manusia menganggapnya, oh mau jadi mau jadi orang anak Allah gampang kok, nggak harus disunat kayak orang Yahudi. Nah, jadi dianggap tuh oleh musuhnya bahwa Rasul Paulus tuh mau menyenangkan manusia supaya banyak orang yang tertarik menerima Kristus Yesus, ajarannya berita Injil itu, dengan memberikan syarat yang ringan tanpa disunat seperti itu. Nah, Rasul Paulus tuh sampai mengatakan kepada jemaat di dalam suratnya, ditantangnya itu kalau kita baca di ayat yang 10, ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya, sampai seperti itu. Dia tidak takut sama sekali ketika jemaat berpikir kritis dan menganalisanya. Ya. Nah, Rasul Paulus paham sekali apa konsekuensinya ketika dia memilih menyenangkan Allah atau menyenangkan manusia. Di ayat 10b Paulus mengatakan, jika Rasul Paulus berkenan kepada manusia, maka ia bukanlah hamba Kristus. Sebelumnya di ayat ke-8 dan ke-9 dua kali Rasul Paulus mengatakan, terkutuklah dia yang telah menyelewengkan berita Injil sebenarnya. Ya, jadi zaman dahulu yang Pak Pendeta Pri katakan dulu, Alkitab belum seperti Alkitab yang kita pegang sekarang, ya, tersusun nih Injil atau kitab-kitab sekarang belum, ya. Jadi masih berupa pengajaran, ada tulisan-tulisan tapi masih tercerai-berai. Nah, Rasul Paulus yang mengkompilasi dan Rasul Paulus yang mewartakan, karena pada saat itu Yesus sudah naik ke surga, zamannya gereja bertumbuh, ya, zamannya kalau kita baca gereja bertumbuh itu di Kisah Para Rasul. Nah, jadi betapa Rasul Paulus itu memiliki suatu determinasi yang kuat karena dia yakin sekali bahwa Allah lah yang memilih dia. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul bagaimana Allah mengubah dia menjadi seorang pemburu umat Tuhan, dibalikkan oleh Tuhan menjadi pekabar Injil yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tema kita di sore hari ini, berkenan di mata Tuhan atau berkenan di mata manusia, menghadapkan kita pada dua pilihan. Ya, secara normatif saya yakin jawaban kita pastilah berkenan di mata Tuhan. Ya, karena apa? Ya kita tahu jangan dibandingkan Allah atau Tuhan dengan manusia. Allah pencipta, manusia diciptakan. Allah abadi, immortality, kita fana. Allah serba maha, kita terbatas. Jadi kalau kita dihadapkan, kita mau berkenan sama siapa? Ya otomatis jawaban kita secara normatif kita jawabnya berkenan kepada Tuhan. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau orang Yahudi memiliki 10 dasar titah dan hukum-hukum lainnya, saya pernah ngobrol sama waktu saya ke Israel itu, saya tanya sama tour leadernya, sebenarnya ada berapa sih syariat hukum-hukum Yahudi yang orang Yahudi biasa lakukan selain dasar titah? Mereka mengatakan tuh ada sekitar 600 aturan, ibu-ibu, 600 aturan. Jadi tidak ada satu bangsa pun di kolong langit ini dan agama apapun yang aturannya sebegitu ketat. Aturan agama Yahudi seperti itu. Ya. Kalau bangsa Israel, Allah memberikan 10 dasar titah melalui Nabi Musa. Ya. Nah kalau kita, gerejanya, anak-anak Tuhan, apa, syariat apa, hukum apa yang harus kita jalani dalam hidup ini agar kita berkenan di mata Allah? Apa ukurannya kita berkenan di mata Allah? Seperti itu. Nah, kalau kita mencoba mengukur bagaimana kita berkenan di mata Allah, standar kita beda dengan standar Allah. Ya enggak? Ya kan? Nah, bagaimana kita mengetahui
hal-hal apa yang berkenan di mata Allah untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya, sebagai gerejanya. Tadi saya katakan bahwa Allah menghendaki kita menjadi anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Ya, pertama yang kita bisa lihat, kita pelajari adalah kita harus menghidupkan firman Allah dalam hidup kita. Ya, kita memang dari kecil sudah belajar Alkitab melalui sekolah minggu, melalui katekisasi, melalui PA-PA, melalui kebaktian-kebaktian. Banyak sekali dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mendengar sabda dan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita menghidupkan firman itu di dalam diri kita? Artinya begini, ibu-ibu. Apakah di dalam pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, kita mencontoh apa yang ada di dalam pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan perbuatan yang Kristus lakukan. Ya. Pada ibu-ibu tentu ingat ya, pada waktu Tuhan Yesus dibaptis sebelum memulai pekerjaannya oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ada ketika Yesus dibaptis terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepada Tuhan Yesus Allah berkenan. Pertanyaan kita, kenapa Allah berkenan kepada Yesus? Ya, kenapa Allah berkenan kepada Yesus? Jawabannya jangan tanya, ya karena Yesus anak Allah. Iya, kita tahu Yesus anak Allah. Bahkan Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Allah berkenan kepada Yesus. Karena Allah tahu di dalam hidup Yesus, Yesus mengasihi Bapaknya dan menuruti serta taat dan setia akan perintah Bapa dengan penuh kerelaan dan penyerahan diri yang total. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani ketika dia harus mengalami tugas yang maha penting, tugas puncaknya, tugas yang apa ya, yang purna, yang paling bukan purna, yang prima, yang utama. Ketika dia bergumul di Taman Getsemani, sebagai manusia Yesus takut sekali. Alkitab menyaksikan peluhnya itu seperti darah. Ya, dia berdoa dengan rasa takut yang mencekam. Alkitab menyaksikan kemanusiaan Tuhan Yesus di situ. Dia takut, saudara-saudaraku. Dia membayangkan siksaan yang mengerikan, harus mati di kayu salib dengan cara yang dengan cara yang brutal, dengan cara yang hina ya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia mencontohkan kepada kita apa artinya penyerahan yang total, apa artinya mengemban tugas ketaatan itu. Dia katakan, Tuhan Yesus katakan, kehendakmulah yang jadi. Ya, Tuhan Yesus melakukan bargaining enggak? Tawar-menawar dengan Bapaknya. Kalau bisa ya Bapa, ya Aba, biarlah cawan ini lalu daripada. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmulah yang jadi. Nah, itulah yang menyebabkan Allah berkenan kepada Yesus. Ketika Yesus mengasihi Bapaknya dengan all out, tanpa syarat. Ya, Yesus bagi kita, ya, kita mengatakan Yesus itu adalah guru kita, imam kita, bahkan Tuhan kita, ya, juru selamat kita. Yesus itu role model, ya, contoh. Yesus mengajarkan dan Yesus memberi contoh. Banyak guru yang hanya mengajarkan tapi tidak memberi contoh. Ya. Berat beban guru itu. Ya Bu Lena, ya Bu Linda, Kak Ari, ya, karena harus memberikan contoh. Nah, Yesus ini role model kita dalam apa? Dalam membangun relasi dengan Allah sebagai relasi atau hubungan Bapa dengan anak. Ya. Bentuk kasih dan kesetiaan kita kepada Allah itu bisa, apa yang bisa kita lihat? Bentuk kita mengasihi dan kita setia kepada Allah. Apa yang bisa terlihat dari diri atau pribadi orang percaya? Ya.
Kalau saya bisa berbagi, kalau menurut saya ini, apalagi kita baca surat-surat Rasul Paulus, kita anak-anak Tuhan dimampukan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ya, ini bentuk ya. Jadi bentuk kasih dan kesetiaan kita kepada Allah itu akan terlihat dalam diri kita, dalam pribadi orang yang percaya. Yang pertama, kita dimampukan mengucap syukur dalam keadaan. Rasul Paulus berkali-kali di jemaat Filipi, di suratnya kepada jemaat Filipi mengatakan, tetap bersukacitalah senantiasa. Ya, meskipun faktanya jemaat di Filipi termasuk jemaat yang kurang makmur secara ekonomi, ya. Tetapi jemaat Filipi itu memiliki kepedulian yang tinggi. Mereka ibaratnya zaman sekarang tuh urunan untuk mendukung pelayanan Rasul Paulus. Makanya kalau ibu-ibu membaca nanti di surat Filipi bagaimana Rasul Paulus sangat mengasihi, surat Rasul Paulus ke jemaat Filipi, kita melihat bagaimana Rasul Paulus sangat mengasihi jemaat di Filipi karena kepeduliannya, ya. Dan Rasul Paulus mengingatkan, walaupun kamu hidup pas-pasan, walaupun kamu sulit, kamu bersukacita. Jadi kemakmuran bukanlah suatu landasan yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam pengajarannya untuk bersukacita. Tetapi lebih karena mutiara terindah yang sudah Tuhan Yesus berikan, yaitu keselamatan di dalam Yesus menjadi anak-anak Allah. Nah, Rasul Paulus juga menegaskan manifestasi kasih dan kesetiaan kita kepada Allah adalah, siapa yang ingat, ibu-ibu? Boleh, apa itu manifestasi dari iman percaya kita, kesetiaan kita, kasih kita? Ada ibu-ibu di Galatia 5 pasal 22 ayat 23. Buah-buah roh, ya. Buah-buah roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup kita, ada kesabaran, ada kemurahan, kepedulian, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Itulah yang bisa terlihat dalam diri setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghidupkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Ya, kita tidak cukup hanya mendengar firman, tetapi kita harus menghidupkan firman itu menjadi rema. Firman itu menjadi hal yang tumbuh hidup di dalam hidup kita. Dan ya memang kalau maksud saya, kita selalu mengatakan ya kita ini kan manusia kita ini kan terbatas, kita ini punya kelemahan. Iya, dan Tuhan tahu sekali karena kita ini ciptaannya yang dikasihinya. Apapun yang ada dalam diri manusia, Tuhan tahu. Tetapi itulah sebabnya Allah mengasihi kita dengan sempurna karena kita lemah. Rasul Paulus dikatakan justru dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata, kata Tuhan. Demikian juga kita mengakui kita lemah, tetapi ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja menguasai pikiran kita, ya, perkataan kita, perbuatan kita, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Kita akan dimampukan untuk terus bersyukur, kita dimampukan untuk bersukacita. Jadi syaratnya Bapak Ibu-ibu terkasih, untuk berkenan di mata Allah, kita harus mengasihi Allah sebagaimana Yesus mengasihi Bapaknya. Ya, kita diberi contoh oleh Yesus untuk melakukan kehendak Bapaknya. Kiranya kita dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus, karena Tuhan Yesus sudah memateraikan Roh Kudus. Minggu besok kita memperingati hari ini ya, kecurahan Roh Kudus ya. Nah, di dalam diri orang Kristen, di dalam setiap anak-anak Tuhan, kita memiliki roh yang lebih hebat dari roh apapun di kolong langit ini, di atas bumi ini, yaitu Roh Kudus. Jadi, excuse apapun yang di dalam diri kita, kalau kita mau berfokus pada kekuatan firman Tuhan, pada pertolongan Allah Roh Kudus, yakinlah kita akan dimampukan dan Tuhan amat mengasihi kita. Dia pasti berkenan. Tidak sempurna, tidak menjadi masalah. Memang manusia tidak sempurna. Itulah Allah memberikan Yesus manusia yang sempurna. Kiranya kita dimampukan untuk berkenan di mata Allah dalam hidup kita sampai Tuhan memanggil kita kembali. Kasih Tuhan Yesus beserta kita. Amin.
Amin. Terima kasih. Ya Bu Teni, kita bisa lanjutkan kalau mau sharing. Ibu terkasih silahkan di mute ya. Oh ya. Baik ibu-ibu yang mau bertanya, tadi kita sudah mendengarkan dari Galatia tentang hanya satu Injil. Jadi ada banyak sekali sebenarnya kita mendengar di luar sana orang-orang yang beralih dari Injil yang sesungguhnya ya. Baik ibu-ibu, ada 3 penanya pada kesempatan sore hari ini. Boleh dicatat siapa saja yang ingin bertanya. Atau sharing, kalau nggak bertanya sharing, pun sharing, atau iya. Berbagi pengalaman ya Cepini ya. Iya boleh, Gitu. silahkan. Boleh dari Bu Ari kali Bu. Kameli atau Bu Ari dulu, Bu Ari deh. Yang lain dulu aja Bu Teni. Oh ya, Kameli boleh Kameli. Ya. Kadang-kadang ini sih Tante, berkenan di mata manusia itu kadang-kadang pengen diwujudkan supaya kita oh ya bisa kita diterima atau kita disukain gitu. Cuma memang kan Tuhan beda gitu. Ya, kadang-kadang di hati aja Tante gitu. Ya. maksudnya gimana Mel, di hati itu pingin gitu berkenan di depan di depan manusia gitu. Gimana maksudnya? Iya sih, maksudnya apa ya? Untuk menyenangkan manusia itu kadang-kadang sesuatu yang maksudnya supaya kita bisa diterima, jadi kita kadang-kadang ingin menyenangkan gitu, walaupun apa yang kita lakukan itu nggak sesuai dengan Tuhan gitu kan. Jadi memang itu dia kadang-kadang pergumulan ya. Itu dia. Iya. Oke, kita catat dulu ya, atau kita langsung aja deh. Ada ya. Jadi gini nih, kalau tadi bukan kasus sharing yang Meli sampaikan, sebenarnya itu ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa hidup kita di dunia ini, artinya gereja kan bahasa Portugisnya itu kan eksklesia ya, orang yang dipisahkan, ditarik gitu. Tapi bukannya berarti ditarik ini dalam konteks menjalani kehidupan di bumi ini. Secara fisik kita masih di bumi gitu. Tetapi ajaran Tuhan itu selalu ya tidak sama. Apa yang dunia ajarkan itu selalu berbeda dengan ajaran Tuhan ya. Contoh misalnya, kalau kita kesel ya, kita sama musuh kita kan kalau ajaran dunia atau dia sombong misalnya ya, nggak males nanya, dia juga sombong gitu kan ya, secara manusia gitu. Tapi kan kalau Tuhan katakan ya berilah apa tadi yang buah-buah roh, kebaikan katanya ya, kelemah lembutan, iya gitu, kasih. Justru malah ada bahkan di Tuhan Yesus kan ada ini nih, ada pertanyaan tuh dari pemuda Yahudi. Tuhan Yesus menjawab, apa yang kamu ingin orang lain lakukan, lakukanlah itu terlebih dahulu. Nah, artinya kalau kita ingin orang lain itu baik, orang itu senyum, orang itu ramah, ya kita jangan expect orang lain atau jangan berharap orang lain yang melakukan itu lebih dulu, tapi kitalah dulu yang memulai gitu. Karena kan apa yang kita tabur kita tuai gitu. Nah, tadi kalau
Meli katakan sebenarnya itu bertentangan sama nurani. Nah, itulah kita diberikan, disitulah pergumulan itu harus dibawa ke Tuhan. Ya, kita berdoa, kita punya Tuhan yang luar biasa gitu. Kalau memang hanya karena untuk menyenangkan manusia, nurani itu kan sebenarnya Roh Kudus berbicara. Gitu. Ya, Roh Kudus itu berbicara bahwa ada ketidaknyamanan sebenarnya ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu. Nah, kita diberi hikmat, kita pasti diberikan pertolongan gitu ya, karena saya yakin deh selalu ada jalannya gitu. Memang sih siapa ya orang yang nggak suka disukai orang, tapi kan caranya banyak maksud saya. Untuk disukai orang tidak harus melakukan apa yang tidak Tuhan suka, gitu. Tapi kita bisa justru untuk disukai orang, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jemaat perdana waktu itu dikatakan di Kisah Para Rasul, dan semakin banyak orang menyukai. Orang-orang percaya kepada Tuhan pada saat itu setelah kecurahan Roh Kudus, dikatakan semakin banyak orang menyukai jemaat itu. Jadi kita nggak usah khawatir gitu. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya perkuat dalam hal ini kalau ada pergumulan seperti itu. Ya. Terima kasih Tante. Ya, sama-sama. Indri mau tanya Kak? Lihat dulu. Suaranya Indri. Sorry. Oke. Aku cuma mau berbagi aja. Kan dalam hidup ini tidak selalu yang senang-senang aja yang kita terima ya. Iya. Nah, ada juga kalanya kita dikecewakan, mungkin juga sama orang terdekat, ya seperti yang aku alamin deh. Tapi Tuhan itu mengajarkan kita harus mengampuni. Terlebih lagi Dia yang menyakiti hati, gitu kan? Musuh kita lah, ibaratnya gitu. Nah, disitulah selama ini aku berusaha menggantungkan hidupku sama Tuhan aja. Jadi aku berusaha untuk memaafkan orang yang telah menyakiti aku. Gitu. Memang nggak gampang ya. Iya, betul. Untuk mengampuni orang yang sangat menyakiti kita lah. Ya tapi cuman aku belajar lah gitu ya. Mau menerima lah. Mungkin ini udah apa yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam hidup aku. Jadi aku belajar terus untuk memaafkan. Ya itu intinya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk aku gitu kan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya kiranya itu aja sih yang aku mau bagi. Jadi terus belajar untuk menguasai diri kita gitu loh, penguasaan diri kita, penguasaan diri, keegoan kita gitu. Jadi bukan kalau menurutin hawa nafsu sih kita mau marah-marah terus, mau ngelawan gitu, maki-maki gitu. Tapi ya karena kita bersandar sama Tuhan, ya itulah kita mendapat kekuatan tentunya karena Roh Kudus ada dalam diri kita kan. Iya. Baca Tante, terima kasih. Berarti Indri menghidupkan firman Tuhan di dalam diri Indri. Itulah maksudnya hidupkanlah firman Tuhan di dalam diri kita. Jadi Tuhan yang menjadi center of everything in our life ya. Keegoan kita yang tinggi itu kita harus yang tadi Indri katakan, kita harus belajar, mau dibentuk Tuhan gitu ya. Karena salah satu buah-buah roh tadi dikatakan penguasaan diri. Ya, penguasaan diri itu penting sekali. Yang membuat apa-apa menjadi genting, menjadi kritis, menjadi rame apa sih? Karena orang masing-masing pengen ini loh gue yang bener, lo yang ngaco. Seperti itu ujungnya ini lo ini lo aku. Jadi apa? Ego kan? Semuanya ego berasal. Tapi ketika kita mengingat bahwa nggak baiklah ribut-ribut buat apa sih? Toh nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Lebih baik kita mengalah.
Nah, itu berarti kita menghidupkan firman Tuhan di dalam diri kita. Kita menekan keegoisan kita, tetapi kita membiarkan Roh Kudus yang memimpin, yang berbicara, dan kita dengar Roh Kudus berbicara dan kita lakukan. Seperti itu. Terima kasih Indri, tetap kuat. Pokoknya selalu ada solusi dalam hidup ini. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Tidak selamanya mendung itu kelabu. Habis hujan ada pelangi. Nah, gitu. Amin. Thank you, Tan. Ya, berkenan, inilah dia sesuai dengan tema berkenan di mata Tuhan. Ya, betul. Ya. Ada lagi Kak Ita atau Ceseli? Ayo Cek, sharing Cek. Halo Kak Ita. Ya, saya sih cuma pengen ini aja, Tita ini sama semua ibu-ibu, selamat sore. Selamat sore. Sore. Kadang-kadang kita bertanya ya, bagaimana sih hidup yang berkenan di hadapan Tuhan gitu loh. Apakah kita sungguh-sungguh sudah, hidup kita udah berkenan di hadapan Tuhan gitu. Kalau kita melihat mungkin belum seberapanya lah kita hidup ya, dari kecil kita sudah mengenal Kristus, ya, hidup di dalam lingkungan orang-orang Kristen, tapi mungkin hidup kita belum ada seujungnya berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan itu susah sekali. Tapi kalau kita berusaha untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita percaya Tuhan akan mengubahkan kita dari yang tidak berkenan menjadi berkenan di hadapannya. Kalau kita tetap setia dan percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Dia ingin orang-orang datang untuk bertobat. Ini salah satu dari hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itu mungkin kita harus senantiasa mengikuti perintah Tuhan. Mungkin kita selama ini belum 100% mengikuti perintah Tuhan yang benar ya. Cek ini ya. Iya. Kita juga mungkin masih hidup menurut kedagingan kita. Ya. Karena untuk melepaskan hidup dari kedagingan itu kadang-kadang juga sulit. Namanya kita hidup dengan di dalam dunia kedagingan ya. Tapi kita percaya kita bisa mengatasi semua itu kalau kita terus dekat menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Terus juga mungkin yang paling utama adalah kita harus sungguh-sungguh bertobat pada Tuhan. Itu aja sih. Bahwa kalau kita ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih. Betul, Ita, makasih sharingnya ya. Saudara-saudaraku, memang gini nih. Kita ini warga kerajaan surga. Cuma secara fisik kita masih ada di bumi. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, itu sebenarnya ditujukan, Tuhan Yesus mengajarkan kita ya berdoa kepada Bapa. Adalah tugas kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Ya, dengan apa? Dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Tuhan bekali dengan Roh Kudus. Jadi dikatakan bahwa kita itu hidup di bumi ini, kata Tuhan Yesus, seperti domba di tengah-tengah serigala. Si iblis mengaum-ngaum. Artinya kita sadar betul bahwa lawan kita ini luar biasa, yang siap sedia untuk mencaplok kita, untuk menyeret kita jauh dari kasih Allah, untuk membuat kita sesat hidup menurut peraturan Bapa pendusta. Ya, kita tahu Bapa pendusta. Nah, kehidupan orang Kristen ini dari dulu, dari zaman jemaat perdana sampai sekarang itu tidak mudah, dan Tuhan Yesus tahu itu. Tuhan Yesus tahu. Makanya Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi
cobaan-cobaan yang hidup yang kita alami sama sebenarnya seperti saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan Yesus dan belum menerima Tuhan Yesus, karena kita sama-sama manusia, menempati bumi yang sama gitu. Satu bedanya, kita diberi kekuatan karena pertolongan Roh Kudus. Dan satu bedanya lagi, ancaman bagi kita, orang-orang yang percaya, lebih keras dan lebih hebat daripada saudara-saudara kita yang memang jelas-jelas menolak Tuhan Yesus. Karena ya kita bukannya simpelnya gini, Bapak pendusta itu pasti tidak suka ketika semakin banyak Injil itu, kabar keselamatan itu diterima, dan semakin banyak manusia diselamatkan karena pemberitaan Injil gerejanya, karena pemberitaan kabar keselamatan oleh gerejanya, oleh kita, gereja yang am ya, saya bicara gereja yang am nih, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tidak suka pasti, karena dia tahu dia sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu melalui kebangkitan Tuhan, kematian dan kebangkitan. Sekarang siapa yang dia bisa kalahkan? Ya yang dia usik-usik ya pengikut Kristus. Makanya godaan bagi kita itu bisa-bisa lebih besar daripada godaan yang diterima oleh saudara-saudara kita gitu. Nah, itulah sebabnya kalau dikatakan menyadari bagaimana posisi kita dalam hidup di dunia ini, ya, bahwa kita itu dunia ini hanya sementara. Rasul Paulus katakan ini kemah di bumi akan dibongkar. Jadi segala sesuatunya temporary, sementara hidup ini. Nah, kita harus dengan kesadaran seperti itu bahwa musuh kita itu di sekeliling kita lebih ganas seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, yang siap mencaplok. Nah, nggak heran kalau banyak sekali orang Kristen itu justru harus berjuang lebih keras. Nah, itulah di situ ketika pergumulan ada, kemanusiaan kita, kedagingan kita bawa kembali kepada Tuhan. Kita perlu dukungan saudara-saudara seiman kita perlu persekutuan, agar kita dikuatkan oleh saudara-saudara kita, baik di keluarga maupun di persekutuan, gunanya kita bersyafaat, seperti itu. Itulah ibu-ibu, bahwa pertama kita tidak sendiri, kita punya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus. Kedua, kita punya saudara-saudara iman yang seiman, yang selalu siap sedia menghangatkan persekutuan melalui doa, melalui penghiburan, melalui sapaan, melalui penguatan, apapun itu. Itulah gunanya persekutuan itu. Kira-kira itu yang bisa saya sharing. Sebenarnya seru nih Cetini karena waktu juga ya. Ya, ada Ibu Sifra nih, boleh nambahin nggak Bu? Kalau bisa Bu, terakhir Bu. Ya, silakan Bu Sifra. Ibu-ibu semua. Selamat sore. Terima kasih Bu Kartini untuk pemaparannya. Betul bahwa dalam kondisi sekarang ya tidak mudah ya, ditambah dengan pandemi, kita sebagai seorang perempuan menampakkan wajah Kristus dalam diri kita, dalam berbagai tantangan kita saat ini yang tidak mudah. Lagi-lagi yang menjadi kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. Perbedaan antara sikap baik dengan benar gitu ya. Yang baik belum tentu benar gitu kan ya. Yang benar belum tentu juga baik. Jadi memang dasarnya ya kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu kita dapat dari mana? Dari Kristus sendiri. Ya segala perintah melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari, doa-doa yang kita panjatkan, kita jadi tahu bagaimana langkah jalan yang sesungguhnya yang harus kita pilih, yang harus kita jalani. Kiranya kita boleh terus kuat, sabar, tetap semangat, ibu-ibu semuanya, di tengah tantangan, apa kita sebagai ibu-ibu pekerja, ibu-ibu rumah tangga, yang juga tentu tidak mudah menjadi ibu-ibu rumah tangga, karena saat ini semua kegiatan pusatnya di dalam keluarga ya, anak sekolah di rumah gitu kan. Kejenuhan bisa saja memuncak karena setahun lebih sudah dialami pandemi ini. Tapi lagi-lagi yang membuat kita bisa bertahan sampai hari ini ya karena kita mau berikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita, terus untuk keluarga kita, dan juga kita jadi berkat bagi persekutuan dan dimanapun kita Tuhan tempatkan. Mungkin begitu Bu Teni. Ya. Terima kasih Bu Sifra. Ya, sama-sama ibu-ibu.
Ya ibu-ibu, karena waktu juga sebenarnya rasa kangen ingin semua kita ungkapkan, ingin sharing, tapi karena waktu juga nanti 2 minggu akan datang kita bisa bersharing lagi. Untuk sore hari ini, terima kasih Cepini untuk Ya, firman sama-sama, Tuhannya. Ten. Kita akan masuk dalam persembahan. Jadi udah selesai ya, kita akan masuk dalam persembahan. Namun sebelum kita memberikan berkatnya, kita membaca dulu dari 1 Taraware 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, Ibu-ibu, persembahan ini nantinya dapat dimasukkan ke dalam amplop dan bisa juga diserahkan kepada pengurus atau diserahkan pada saat ibadah minggu di gereja. Baik, kita akan angkat pujian persembahan dari PKJ 147 ayat 1-2, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Doa persembahan dan doa syafaat, Ibu Penetua Kartini. Ya, mari kita berdoa, ibu-ibu terkasih. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk belajar tentang firman-Mu di petang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan yang Tuhan berikan atas kami semua, perempuan di jemaat-Mu di GKP Rehoboth Jatinegara. Di dalam ibadah ini ya Bapa, kami telah Kau beri kesempatan membawa ungkapan syukur kami berupa persembahan. Kami tahu bahwa semua rezeki, semua apapun yang ada dalam diri kami, hidup kami adalah milik Tuhan. Jika kami dimampukan membawa persembahan ini ke hadirat-Mu, kiranya persembahan ini Kau kuduskan agar berguna untuk kegiatan pelayanan jemaat-Mu, baik di dalam komisi perempuan sendiri maupun sebagai jemaat Rehoboth di Jatinegara. Biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan dengan apa yang kami bisa berikan, bukan hanya berupa materi, tetapi diri kami sendiri, waktu kami adalah milik Tuhan. Mampukan kami untuk memberikannya segala keberadaan kami sebagai pengungkapan syukur kami. Ya Bapa Allah Surgawi, saat ini juga kami mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang telah Kau pilih menjadi pengurus yang baru di pelayanan perempuan. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat, saudara-saudara kami ini, kesukacitaan, kemampuan dan kesetiaan di dalam menjalani tugas panggilan yang Tuhan berikan.
untuk 2 tahun ke depan sebagai pengurus komisi. Biarlah segala ibadah dan kegiatan di tengah-tengah anak-anak-Mu, para kaum perempuan di jemaat-Mu ini Tuhan, boleh terus berjalan, karena itu merupakan kesukacitaan bagi-Mu ketika anak-anak-Mu mencari hadirat Tuhan melalui ibadah dan kegiatan-kegiatan yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang Tuhan telah berikan panggilan untuk pelayanan di luar komisi di jemaat, baik di badan kerjasama wanita Katolik maupun Protestan, di klasis, dimanapun Tuhan tempatkan saudara-saudara kami ini, kami yakin dan percaya itu merupakan panggilan yang Tuhan percayakan. Biarlah saudara-saudara kami ini menyambutnya dengan sukacita, karena Tuhan masih mempercayakan panggilan tersebut. Ya Bapa, pada saat ini juga kami mau bersyafaat bagi orang-orang yang kami kasihi, terlebih Tuhan kasihi. Kami mau membawa keadaan, kondisi pendeta kami, gembala kami, Pak Pendeta Supriyatno, yang saat ini dalam proses pemulihan. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu atas diri Pak Pri yang boleh berangsur-angsur mengalami pemulihan. Terima kasih untuk keluarga yang senantiasa mendukung, merawat dengan penuh cinta kasih Ibu Aryani, anak-anak, cucu dan menantu. Demikian juga Bapak, kami mau membawa dalam doa ini saudara-saudara kami di jemaat yang dalam kelemahan fisik karena usia maupun sakit penyakit yang kami mungkin tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi kami teringat Ibu Supina Ubeng, Bapak dan Ibu Lukas, Bapak Surya, Abednego, Ibu Kartika Majan yang juga berulang tahun pada saat ini, Tuhan genapi usianya ke-91, dan masih banyak lagi saudara-saudara kami ya Bapak, yang dalam keadaan lemah fisik karena sakit penyakit maupun usia. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah terputus. Janji Tuhan mengatakan bahwa hingga rambut kami memutih, Tuhan menggendong kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kondisi keberadaan saudara-saudara kami ini ya Tuhan, orang tua kami, ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami mau berdoa bagi keluarga saudara-saudara kami ini, diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan sukacita, sehingga melalui mereka lah kasih Tuhan boleh dinyatakan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun karena kelemahan fisik yang dialaminya. Berikanlah keluarga kekuatan dan kesabaran sehingga mereka boleh merawat orang yang dikasihinya dengan penuh sukacita. Bapak, kami juga bersatu hati pada saat ini, pada sore hari ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi para pemimpin bangsa kami dalam berbagai bidang yang dipercayakan Tuhan pada mereka untuk menata kelola bangsa ini, mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Biarlah Tuhan roh takut dan hikmat akan Tuhan berikan pada mereka, sehingga mereka boleh menata kelola kehidupan bangsa kami seturut dengan rancangan-Mu, rancangan yang membawa damai sejahtera. Karena kami menyadari keberadaan bangsa kami itu juga karena rancangan dan kehendak Tuhan saja bangsa Indonesia hadir di tengah-tengah bumi ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, bangsa-bangsa lain yang pada saat ini seluruh dunia sedang mengalami pandemi corona. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kau buktikan dengan memberikan Yesus Putramu 2000 tahun yang lalu, lahir di tengah-tengah keluarga kudus, Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi semua manusia, terlepas apapun iman percaya mereka, suku bangsa mereka. Karena itu tolonglah kami semua ya Bapak, di dalam masa
sulit seperti ini, masa pandemi ini, biar ada maksud Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan, agar manusia kembali mencari Tuhan, agar manusia kembali beribadat kepada Tuhan. Karena apalah artinya teknologi, apalah artinya kemakmuran ekonomi, apa artinya media sosial dan sebagainya, jika bukan Tuhan yang memberkati, tidak akan menjadi apa-apa. Kami bersyukur bahwa kami selalu berada dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Bapa, inilah doa-doa kami pada petang hari ini Tuhan. Banyak hal-hal yang mungkin tidak sempurna ataupun tidak terucapkan oleh mulut kami, bibir kami. Tapi Roh Kudus yang Tuhan materaikan dalam diri kami mengetahuinya. Kami yakin dan percaya firman-Mu mengatakan Roh turut membantu kami di dalam berdoa. Oleh sebab itu, biarlah doa ini kami naikkan, kami haturkan ke hadirat-Mu, berlandaskan nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, dan kami mau menyempurnakan doa kami ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para rasul dan kepada kami gerejanya. Bapa kami yang berada di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Di penghujung ibadah sore hari ini, Ibu-Ibu, mari kita angkat pujian dari MKB 130 ayat 1 dan 3, hidup yang jujur dengan bangkit berdiri. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tata-Mu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi nama-Nya. Rela menanggung sengsara pedih. Ku ikat Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau kurbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tata-Mu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bapak, Ibu yang saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita akan akhiri ibadah kita pada petang
hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan kita. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi kita sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, ibu-ibu. Kita akan bersaat teduh sejenak. Setelah itu kita akan mendengarkan warta dari Komisi Perempuan. Silakan Ibu Meli untuk mewartakan Komisi Perempuan. Selamat malam, ibu-ibu yang terkasih. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih untuk kehadirannya dalam Zoom ibadah KPP pada malam hari ini. Kepada Ibu Kartini Umbas, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada Ibu Teni, Kak Santi Ubeng, Ibu Lena, Kak Rahel, Ibu Linda, Ibu Aryani. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang terkasih, kami akan bekerja sama dengan tim MIK, Bapak Budi Kristian, agar ibadah Zoom pada hari ini dapat kita lihat kembali pada YouTube. Nanti jika sudah ke YouTube-in, kami akan infokan kembali agar ibu-ibu bisa melihat. Nah, Like ya, Hebat, KPP hebat. ya gaptek tapi mau belajar, Tante. Iya betul, sip. Gak apa-apa, belajar. Kemudian ibadah KPP selanjutnya kita akan menggunakan Zoom juga pada hari Jumat 4 Juni. 4 Juni di bulan depan ya, ibu-ibu. Ini ada warta selanjutnya ada undangan webinar dari GKP Tanah Tinggi dalam rangka ulang tahun KPP-nya. Undang kita untuk dapat mengikuti webinar Sabtu besok 22 Mei jam 7 malam atau jam 19 WIB. Pembicaranya Pendeta Ira Imelda MTH secara Zoom atau daring. Serta minimum 5 orang dari tiap gereja. Linknya akan dikasih tahu selanjutnya menyusul. Mohon partisipasi ibu-ibu dan kehadirannya dalam webinar tersebut. Boleh lebih dari 5 nggak, Mel? Boleh ya? Ya, ini sih dibilang minimum, Tante. Oh ya udah. Minimum 5. Ya. Bagus Ya, tuh, minimum Pendeta Imelda bagus biasanya. Ya, nanti kita ingatin lagi di WA KPP. Terus yang terakhir, kami pengurus mengucapkan terima kasih untuk dukungan ibu-ibu semua dalam kepengurusan kami selama 2 tahun yang lalu. Dan kami juga mengharapkan dukungan dan semangat dari ibu-ibu semua. Kami akan melayani kembali di Komisi Pelayanan Perempuan 2021 sampai 2023. Adapun susunan pengurus Komisi Pelayanan Perempuan, ketuanya saya Emilia Kurniawijaya, sekretaris Ibu Linda Sapin, kemudian bendahara Ibu Lena Martini Sapin, peribadahan Ibu Aryani Suprobo dan Ibu Teni Sujatmoko. Kemudian si paduan suara Majan, Ibu Helen Turang dan Ibu Maria Hutapea. Kemudian majelis koordinator buat Komisi Pelayanan Perempuan Ibu Oni Sukma.
Demikian Warta KPP, Ibu-Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya Ibu-Ibu, sebelum berakhir kita mau foto bersama ya. Jadi tolong dibuka ininya videonya biar kita bisa sama-sama. Iya. Ibu Lais. Kita bantu foto, Tante. Tadi song leadernya siapa? Lena ya? Iya, Kalena. Lena sama pianis Karahel. Oh, enak banget suara Kalena, merdu, dinikmati. Thank you, Nak. Tante kasih aba-aba Tante Teni, nanti biar Bella fotoin. Oh ya. Oke. Udah siap belum? Kak Ari kayaknya setengah tuh Kak Ari. Nah, Buka kacamata deh. Tante Oni bilang lagi Jalanan ya. Tante Oni gelap. Tante Oni gelap. Iya, Bu Oni. Oh, di mobil lagi perjalanan. Ya, Bu Lais gimana tuh Bu Lais? Cetiti. Halo Cetiti. Gini. Tolong videonya di onin, Ce. Gak usah lah, ibu-ibu gini. Gak ada kali ya. Oke Bella, hitung ya. Bella yang hitung, udah siap Bel? Nah, Tante aja yang hitung, nanti Oh, Bella iya. tinggal cepet. Ya. 1, 2, senyum. Berapa kali kali lagi Bel. Yang pakai gaya ya. pakai gaya? Bebas. Sarangeo. Jadi nggak kaku ya. Gimana ya? 1, pakai tangan deh. Thumbs up. 1, 2, 3. Nggak kelihatan ya, gelap. Oh, iya, gelap. Sudah Sudah Bel. Tante Teni, sudah. Oke, terima kasih. Oni kesian banget gelap. Iya, jadi ibu-ibu terima kasih banyak. Sama-sama. Terima Makasih. Sampai ketemu lagi. Kak Firman, Bu Pendeta Sifra, Semua. semuanya, Terima kasih, Sally, pengurus semua. semuanya. Salam sehat ya. Sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Iya. Berkati sehat semua. Dadah. Satu-satu ya. Dah. Dah. Izin live ya. Ya. Terima kasih Kak Hari. Bye-bye.